melepaskan, dan membawa berkat. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Engkau kekuatan Tuhan. Engkau kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita belajar dari Daniel. Bukan kepada Daniel pengerja, bukan kepada Pak Daniel, tapi kita belajar dari Daniel, seorang yang juga disebut nabi. Di dalam perjanjian lama, seorang pemuda Israel yang melayani raja-raja kafir karena Elohim menyertai dia. Dan kita perlu mempelajari beberapa hal dari kehidupannya, sehingga kita bisa mengalami triumph, kemenangan, seperti dialami oleh Daniel. Kita akan mulai membaca, buka Alkitab saudara dalam kitab Daniel pasal 1, kita akan membaca ayat ketiga, kelima, dan keenam. Supaya kita memiliki background dari apa yang akan kita pelajari pagi ini. Kita baca ayat 3, 2-3. Lalu bertitalah kepada Aspenas. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa apa? Beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Baca saja ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Saudara, kehidupan Daniel ini termasuk kehidupan yang sangat unik. Kenapa? Dia adalah orang buangan. Dan kita semua tahu kisah ini. Dari sejak kita TK sudah diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu bagaimana Daniel dan ketiga temannya diangkut ke Babel sebagai tawanan. Tapi sebenarnya mereka juga bukan disebut tawanan. Ya oke, status politik mereka tawanan. Tapi ternyata mereka hidup sangat diberkati di Babel. Kenapa? Karena mereka diangkat sebagai penasehat-penasehat raja. Mereka terpilih, saudara. Jadi ketika dulu ada penaklukan di sebuah daerah, bukan hanya sumber daya alam dan harta material yang disita, tetapi orang-orang terbaik dari daerah penaklukan itu akan dibawa sebagai sumber daya baru bagi penguasa baru di tempat di mana pusat kekuasaannya berada. Daniel menurut Abuna termasuk pemuda yang beruntung karena dia berada di dalam sebuah panggilan ilahi sebetulnya. Kadang-kadang situasi kita terpisah jauh dari tempat asal kita. Kadang-kadang situasi kita adalah sebuah situasi yang mencoba mencabut kita dari tempat asal kita. Seperti yang dialami oleh Daniel. Tapi kita harus memastikan kalau kita berada di dalam rencana Tuhan. Maka itu bukan sebuah malapetaka. Itu justru menjadi sebuah berkat di dalam kehidupan kita. Jalan Tuhan itu jalan yang ajaib, saudara. Haleluya. Kita tidak pernah tahu dia akan belokkan kemana kehidupan kita. Dulu Abuna sudah berpikir bahwa saya akan mengakhiri karir sebagai seorang guru. 7 tahun Abuna mengajar guru fisika, saudara. Dan saya sudah merancang-rancang nanti kalau saya pensiun saya harus bagaimana. Tapi Tuhan membelokkan. Ternyata itu bukan endingnya. Tuhan belokkan menjadi hamba Tuhan. Dan ketika Abuna mencoba flashback kembali ke belakang, luar biasa ya. Memang proses awal itu sakit. Seperti dilucuti. Betul saudara? Saudara pengalaman mulai proses itu? Tapi itu sebenarnya adalah tahap pemurnian di mana Tuhan akan siapkan pada
langkah berikutnya, pada fase berikutnya. Kemah-kemah itu kalau kita tarik saudara, maka itu artinya kita harus meninggalkan tempatnya yang lama. Dan kita siap pada tempat yang baru. Kadang-kadang yang namanya pikiran manusiawi itu muncul. Apakah tempat yang baru lebih baik dari tempat yang lama ini? Dan itu yang membuat kita enggan meninggalkan tempat yang lama. Karena kita nyaman. Belajar dari Daniel. Daniel bergerak di dalam tuntunan Tuhan. Dan kita lihat hasil dari hidupnya itu adalah triumph, kemenangan saudara. Yang bahkan luar biasa. Sehingga hari ini akan menjadi inspirasi buat kita. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari kehidupan Daniel itu. Kita lihat di dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Daniel berketetapan untuk apa? Tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bagian pertama yang kita pelajari dari kehidupan Daniel, saudara. Hidup ini harus memiliki sebuah standar. Apalagi kalau Anda anak Tuhan, Anda harus punya standar kerajaan Allah. Amin. Ya. Standar akan membuat kita mengukur diri. Kita selevel dengan mereka, atau di atas mereka, atau di bawah mereka. Banyak orang hari-hari ini bahkan tidak memiliki standar di dalam hidupnya. Banyak orang. Sekalipun Daniel merasa bahwa dia adalah orang buangan. Dia berada di dalam kerajaan yang asing. Dan standar ditetapkan baginya. Sebagai orang buangan, apa yang ditetapkan? Dia harus makan dari meja raja. Betul? Bahkan namanya diubah. Itu adalah standar yang ditetapkan kepadanya. Tetapi kita belajar Daniel. Dia memilah mana yang boleh dia ikuti. Dan mana yang tidak. Standar akan membuat kita menjadi orang yang berprinsip. Dalam dunia persilatan, ada yang disebut sebagai oportunis. Tahu oportunis itu saudara? Kemana angin bertiup. Ke kanan, dia ke kanan. Ke kiri, dia ke kiri. Apalagi kalau kita melihat di dalam dunia politik. Siapa yang menang, kita menjadi caleg penguasa itu. Kita gampang berpindah. Orang-orang yang seperti ini tidak memiliki standar di dalam hidupnya. Mari kita coba refleksikan hidup kita. 5 tahun ke depan dari hari ini. 10 tahun ke depan dari hari ini. Dalam panggilan pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu. Anda menetapkan standar apa dan Anda akan menjadi orang seperti apa. Mau tetap seperti dalam kondisi sekarang. Itu adalah pilihan. Ketika awal-awal Abuna berpacaran dengan Abuni. Bahkan saya tidak punya kendaraan. Dari Salatiga mengantar dia ke rumahnya. Kami naik bus umum. Berdiri. Jarang dapat tempat duduk waktu itu. Berdiri lalu jalan kaki dari Pasar Johar menuju daerah Tirtoyoso. Jalan kaki. Kemudian Tuhan memberkati hidup saya. Saya bisa membeli motor. Ketika kami jalan kaki. Ada satu tetangganya yang suka main gitar terus menerus. Saya bilang bahagia sekali hidup orang ini. Hidupnya hanya main gitar. Dan dia jalan kaki. Saya naik motor, dia masih main gitar. Saya menikah dengan Abuni, dia masih main gitar. Saya sudah punya anak, dia masih main gitar. Kemudian Abuna pindah ke sini, sesekali berkunjung kembali dekat rumah mertua, dia sudah hilang dari peredaran. Apakah Anda mau membangun kehidupanmu tanpa standar seperti itu? Atau Anda mencoba membangun sebuah kehidupan dan mengikuti standar orang lain? Saudara, kita sebagai anak Tuhan, hari ini diingatkan bahwa sebagai anak Tuhan kita memiliki standar kerajaan Allah. Nilai-nilai dan kebenaran Alkitabiah itu harus kita hidupi dan menjadi standar hidup kita. Kalau orang lain berkata lakukan pelanggaran, kita harus berani berkata aku tidak mau. Daniel tahu dia adalah seorang Yahudi yang taat. Bahwa dia tidak boleh makan dan menajiskan dirinya. Sekalipun arus besar, mainstream seperti itu. Karena dia sudah memiliki standar. Saudara, standar itu menjadi ukuran pencapaian-pencapaian kita.
Jangan mau menjadi oportunis di dalam kehidupan rohanimu. Kemana angin bertiup. Kita belajar dari kehidupan Daniel. Betapa pentingnya kita memiliki standar. Kita bisa menyesuaikan diri. Aku akan sesuai dengan itu. Atau aku tidak mau seperti itu. Aku punya template sendiri. Aku mau lebih dari itu. Saudara, persoalannya banyak orang hari-hari ini, anak Tuhan, tidak memiliki standar di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupannya menjadi kehidupan yang terombang-ambing. Saudaraku, standar akan membuat kita menjadi orang Kristen yang berprinsip. Kita tahu mana hal yang bisa kita toleransi. Dan kita tahu mana hal yang tidak bisa kita toleransi. Kita tahu kapan kita bisa berkompromi. Kita tahu kapan kita harus menjaga jarak, menjauh, bahkan berani berkata tidak. Itu loh, saudara. Suatu kali Abuna ditawarkan untuk mengajar di sebuah sekolah. Ditawarkan. Gajimu nanti akan seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Wow. Dari sisi material itu sungguh jadi berkat yang sangat baik. Tapi saya sudah punya standar. Saya adalah seorang akademikus. Itu loh saudara. Ini contoh. Mana perpustakaannya? Ini Pak. Wah, bukunya ampun-ampun. Saya melihat banyak orang-orang diluluskan dengan begitu cepat. 1 tahun, 6 bulan sudah bisa lulus sarjana teologi. 6 bulan bisa jadi master. 6 bulan bisa jadi doktor. Yang penting kita memfasilitasi pelayanan mereka, Bro Sony. Saya berkata tidak sesuai dengan standar saya yang seperti ini. Ini loh saudara. Standar akan membuat kita menjadi orang yang berpendirian. Memiliki prinsip. Dunia di luar sana standarnya amburadul. Jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan standarnya berubah-berubah. Tidak menjadi sebuah ketetapan yang ajak. Kita perlu belajar dari dunia. Hari ini mulai renungkan baik-baik. Kalau Anda mau berhasil 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dimulai dari standar apa yang Anda tetapkan di dalam dirimu. Daniel berani berkata, makanan di atas meja raja itu enak. Betul? Ada anggurnya. Benar kan? Saya percaya ada babinya. Iya kan? Ada kopinya. Mari kita bawa dalam konteks hari ini. Benar kan? Ada smoothiesnya. Ada semua yang enak-enak. Saudara, siapa orang yang tidak mau yang enak-enak? Kalau perlu kita lewat jalan tol. Tapi orang yang memiliki standar. Dia tahu kebenaran. Dia on the roll. Dan dia berkata, sekalipun ini enak bagi dagingku, saudaraku. Ini tantangannya. Saudara. Ini tantangannya. Sekalipun ini enak bagi dagingku. Tapi karena tidak sesuai dengan standarku. Aku harus berkata tidak. Bagaimana dengan saudara? Daniel berani berkata, tidak. Kami punya makanan sendiri. Pilihan makanan sendiri. Abuna itu berkali-kali menggoda Abuni. Ma, ini enak ma. Coba sikit. Sikit. Saya ambil, saya kasih langsung di mulutnya. Nyo, coba. Sana makan sendiri. Saya enggak mau. Coba dikit. Enggak. Standar. Amin. No gluten. No sugar. No dong. Ini. Kalau kita tidak punya standar, kita akan gampang tergoda. Saya punya teman. Kalau pacarannya itu dia ramah sekali. Rajin menjamah. Dan dia suka ratakan tanah bergelombang.
Saya bilang, kamu pastikan dia nanti enggak jadi pasangan hidupmu? Ya belum tentu. Bangun standar yang baik dalam berpacaran. Jangan sampai kamu merusak dan jangan juga sampai kamu dirusak. Standar itu akan menjadi dinding moral dalam kehidupan kita. Orang lain berjamaah untuk melakukan pelanggaran dan kesalahan, berbelok jalannya, Anda berkata tidak. Itu bagian pertama. Saya harap ini dapat kita renungkan baik-baik. Karena hasilnya baru akan terlihat 5-10 tahun ke depan. Orang-orang yang kuat dan memiliki standar di dalam hidupnya. Aku nanti akan begini karena dia tahu dia mau apa, mencapai seperti apa. Dan dia memiliki rancangan-rancangan yang baik dalam hidupnya. Karena dia sudah menetapkan standar. Haleluya. Bagian yang kedua. Daniel kembali dalam ayat 8. Berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan seterusnya. Hal kedua yang kita pelajari dari ayat ini, saudara. Orang yang memiliki standar dengan sendirinya punya apa yang disebut dengan batasan. Orang yang punya standar. Sebenarnya orang yang membawa dirinya, coba lihat kurungan ayam jago itu. Ya, ada batasan yang tidak boleh dia langgar. Orang yang memiliki standar, saudaraku, adalah orang yang hidup di dalam batasan-batasan yang disepakati dengan dirinya sendiri. Karena standar adalah rambu-rambu. Karena standar adalah pagar. Karena standar adalah batasan yang tidak boleh dilanggar. Seberapa banyak orang hari-hari ini kita temui. Orang yang melakukan berbagai macam cara untuk bisa menjadi cepat terkenal, untuk bisa menjadi cepat naik. Dia mencoba men-skip beberapa proses. Dia tidak sabar bahwa sebenarnya proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Abuna selalu berkata bahwa kesulitan hidup tidak akan membentuk hidupmu. Tidak. Yang membentuk hidupmu adalah responmu terhadap kesulitan itu. Kalau Anda senangnya naik tangga, loncat, tanpa sadar itu akan membawa kehidupanmu menjadi kehidupan yang melanggar batas. Ada orang yang menginjak leher orang lain. Ada orang yang menyingkirkan orang lain. Demi supaya dia naik, demi supaya dia maju. Ada orang yang melakukan berbagai macam cara. Mengesampingkan standar dan dengan demikian dia melanggar batas. Saudara, hidup ini kalau mau berhasil harus hidup yang berada di dalam batasan. Sebab setiap pelanggaran terhadap batasan pasti akan menghasilkan konsekuensi yang kelak kita bisa sesali. Tetapi kalau kita tidak menyesali konsekuensi itu, maka yang terjadi kita akan melanggar dan melakukan pembenaran terhadap diri sendiri. Siapkah saudara? Orang yang punya standar adalah orang yang sudah menempatkan dirinya di dalam batasan. Dan dia harus konsisten untuk menjaga batasan itu. Mari coba evaluasi dirimu. Mungkin Anda memiliki standar-standar. Teringat dengan standar hidupmu dari apa yang Abuna sampaikan hari ini. Dan tiba-tiba Roh Kudus mengingatkanmu, aku sudah melanggar ini. Aku sudah melanggar ini. Aku sudah melanggar ini. Sebelum ke Batam, Abuni pergi berolahraga, gereja sepi. Tinggal saya sendirian. Hati-hati loh kalau sendirian itu. Setan masuk. Saya mulai melanggar batasan saya. Tidak ada yang lihat. Saya buat kopi. Lalu kurang. Saya buat Indomie. Dan saya cepat-cepat makan. Cepat-cepat minum kopi. Kemudian piring saya cuci. Saya bersihkan. Duduk di ruang kerja Abuna dengan muka seperti malaikat. 3 jam kemudian gas lambung saya naik.
sampai hari ini. Anda tidak sedang menertawakan saya loh. Anda menertawakan dirimu sendiri. Saya bercuma, aduh Tuhan, ini mulai panas, ini panas, ini panas, ini panas. Pendeta juga manusia Tuhan. Kapok Tuhan. Tapi ya nantilah kalau sepi lagi. Ini nih, saya ini khotbah sambil panas di sini saudara. Panas. Itu loh. Baru pelanggaran sederhana itu. Ya toh? Apalagi pelanggaran-pelanggaran lain. Sangat mengerikan kehidupan ini. Kalau kita sudah menetapkan standar dan kita sendiri yang melanggarnya. Kita sendiri yang melanggarnya. Abuna menerima kiriman posting beberapa hari yang lalu. Coba stop gula, 100% stop gula. Di dalam 2 minggu. Saya coba saudara. Abuna ke Batam. Nggak ada polisi. Aduh, saya lagi nyoba bener. Mencoba hidup coba sehat radikal itu. Butuh perjuangan ternyata ya. Karena itu harus dari kesadaran diri kita sendiri. Saudara, orang yang sudah memiliki standar di dalam hidupnya harus menyadari bahwa sejak saat itu dia sudah hidup di dalam batasan. Ada hal-hal yang dia tidak boleh langgar lagi. Ketika kakinya melangkah, lihat gambar itu. Do not cross. Aduh, rasanya pingin melangkah. Yang namanya godaan itu seperti itu toh. Ya, betul kan? Godaan itu seperti itu. Aduh, kira-kira kalau Anda melihat daging enak di atas meja, belum baunya. Kemarin dari dalam kamar saya dengar Johnny bilang, aku kok masuk gereja kok mambu makanan ya. Dia lupa bahwa Abu ini barusan makan langsung cepat-cepat dimasukin. Kalau enggak nanti habis itu. Ya. Hati tergoda toh. Betul enggak saudara? Siapa yang tidak pernah tergoda? Hah? Om Himawan itu kadang-kadang kirim roti. Nggak tahu sekarang udah jarang-jarang kirim roti. Karena kalau Om Himawan sudah kirim roti, lalu saya membangun pembenaran sendiri. Ini kan berkat Tuhan. Makan 1 sobek enggak apa-apa. Tapi kalau udah enak, 1 kurang. Jadi kadang-kadang saya kirim sinyal ke anaknya. Tin, aku kok udah lama nggak ngerasain roti ini ya. Nah, itu kode keras. Pada saat itu sebenarnya saya sudah melanggar. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita kompromikan. Ya toh, jangan udah makan roti, makan kopi, minum kopi, makan Indomie, makan yang berminyak, semua dihajar. Itu loh, orang yang hidup dalam batasan akan memiliki yang disebut dengan pengendalian diri. Kita di dunia ini kan diberkati juga kan. Abuna kadang-kadang mulai belajar dari Abuni. Hari ini Pak aku mau sedikit makan enak. Dan saya mengamati dia baik-baik saja. Lah aku kok gak iso. Aku sedikit makan enak aja. Nggak bisa. Ya, kadang-kadang tuh Pak Gun. Saya melanggar itu di belakang Abuni. Iya toh? Pak Gun pernah gak? Diam-diam. Iya toh? Melanggar. Tapi resiko tanggung penumpang. Tanggung sendiri. Saudara ayo kita belajar yuk. Sekarang kita tetapkan standar. Dan kita hidup di dalam batasan kita sendiri. Bukan orang lain. Bukan berkata gara-gara kamu saya suka begitu. Mama sih kasih saya makanan ini. Ya kasih saya di depan saya ya tak makan. Kalau nenek bilang itu berbahaya. Tetaplah konsisten. Jangan langgar perintah nenek. Kita hidup di dalam batasan. Segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya toh? Betul gak?
Mari ciptakan batasanmu sendiri. Daniel konsisten menjaga batasannya. Dan dia berada dalam triumph. Kemenangan yang powerful, luar biasa. Dia melayani 4 raja dari 2 dinasti yang berbeda. 2 raja di dalam dinasti Babel. Babel dikalahkan oleh Persia, dia melayani lanjut 2 raja dinasti Persia. Hebat benar orang ini. Ternyata rahasianya punya standar di dalam hidup. Dan konsisten di dalam batasan-batasan yang kita ciptakan sendiri. Jangan berkata batasan diciptakan untuk dilanggar, Abuna. Poin ketiga, saudara. Orang kalau sudah punya standar dan hidup di dalam batasan, jangan berpikir itu akan membuatmu baik-baik saja. Jangan berpikir bahwa semua seperti jalan tol. Justru itu akan memimpin kita pada ujian. Tahan gak kita pada godaan? Ya seperti tadi itu. Pokoknya kalau Abuna udah mulai sepi gereja, dosa yang mendekat. Itu gak ada orang toh. Sekarang Karis sudah bantah. Saya berantah. Buat dulu kopi sama Abuna. Gak ada Abuni. Gak mau Abuna. Dia punya standar. Dia tidak mau melanggar batasan. Lalu saya siasati lagi. Ya udah jangan buat kopi. Buatin air panas. Itu loh saudara. Karena godaan utama kita ketika kita punya standar dan batasan adalah melanggar dan melangkah keluar dari batasan itu. Melanggar keluar. Kita sudah tahu mana yang boleh. Kita sudah tahu mana yang tidak boleh. Tetapi kita mencoba-coba. Aduh. Sebab itu kecenderungan manusia, saudara. Tidak bisa. Kemarin di Batam, saya diajak makan durian. Durian montong. Aduh, saya pikir mungkin gara-gara itu masih terus naik ya. Saya bilang, saya udah pamit. Bu, saya tidak ikut ya. Ayolah Pak Sony, ikut saja kita ngomong-ngomong sambil ngomong-ngomong bicara santai. Oh ya kalau sudah begitu, ya sudah tidak ada pilihan. Saya tidak makan durian. Ya gak apa-apa, temanin saja. Sudah di depan saudara, durian dibuka. Lihat bentuknya itu, bener-bener. Udah kuning, besar, empuk, baunya saudara. Coba Anda bayangkan itu. Dibuka di depanmu. Yang ada di depanmu pejabat. Nyodorkan kepadamu. Kira-kira gimana? Akhirnya saya yang makan. Saya makan, menghormati. Tapi saya makan satu biji saya. Setelah itu disodorin lagi. Pak Sony mau, ayo lagi. Maaf Bu. Sudah cukup satu. Itu godaan loh saudara. Karena enak. Jangan berpikir bahwa kalau Anda sudah berada di atas track, on the road, maka semua akan baik-baik saja. Tidak. Itu justru menjadi ujian untuk memperkuat stabilitasmu. Ujian untuk apa saudara? Untuk melihat sejauh mana Anda konsisten. Sejauh mana Anda berkompromi dan tidak berkompromi. Godaannya di situ. Daniel punya Elohim yang harus dia sembah. Tiba-tiba orang meminta Daniel dan teman-temannya untuk menyembah patung raja dan menganggapnya sebagai Tuhan. Daniel berkata, oh tidak, namaku boleh dirubah tapi untuk penyembahan itu prinsip. Aku hanya boleh menyembah Elohim, raja di atas segala raja. Dengan segala risiko apapun dihukum mati, siap. Itu tidak boleh dilanggar. Ujian ini harus dilalui. Kadang-kadang yang membuat kita tidak naik kelas di dalam Tuhan karena kita fail. Gagal di ujian. Tidak bisa naik ke level berikutnya.
Makanya kita mendengar istilah tinggal kelas. Nggak maju-maju hidupnya. Karena kita tetapkan sendiri, kita langgar sendiri, kita gagal melalui ujian itu dengan baik. Makanya nilai kita buruk. Nilai kita jelek. Kita gagal diverifikasi. Saudara. Daniel konsisten dan komitmen untuk menjaga batasannya. Mari mulai lihat timbangan ujianmu dan lolosnya Anda dari ujian itu. Berat yang mana? Ujian membuat kita menyerah. Ujian bisa membuat kita kalah. Tapi ujian akan menjadi tantangan buat kita. Karena akan membuat kita mengambil keputusan yang sangat sulit dan berat. Ya atau tidak. Kasih tahu kiri kananmu harus lolos ujian. Ya tahu? Harus lolos ujian. Ada orang itu tangannya gatal kalau nggak minjam duit. Gatal. Ada orang tangannya gatal kalau nggak pesan barang online. Ya tahu? Ada orang gatal. Tiba-tiba datang, istrinya bisa ngamuk loh. Pesan mana ya? Mana ya? Ada orang gatal tangannya kalau cium bau makanan. Gatal. Aduh kok enak ya. Alah sedikit aja. Coba Anda makan kacang. Atau makan kuaci. Ada kata sedikit? Nggak ada. Kapan itu berhenti? Kalau udah habis. Sedikit. Jadi camilan jangan taruh di depanmu. Makanya firman Tuhan berkata taruh pisau di lehermu. Untuk mengingatkan kita. Saudara, poin yang ketiga ini. Bahwa Anda harus berani. Karena ujian orang puasa adalah lapar. Betul saudara? Ujian misalnya Anda tidak mau makan gula. Yang ada gula. Ujianmu adalah makanan yang ada gula yang ada di depanmu. Anda menetapkan batasan bahwa secara spiritual aku harus menjadi jemaat yang setia, melayani Tuhan. Rajin ke gereja, tiba-tiba hujan deras. Itu ujiannya. Dan setiap kita pasti akan melalui dan akan terus melalui tahap-tahap ujian yang seperti ini. Karena kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita adalah kemenangan yang bukan hanya sekali. Makanya dikatakan dia akan memimpin kita dari satu kemenangan pada kemenangan berikutnya. Dan kemenangan berikutnya lebih tinggi daripada kemenangan sebelumnya. Dan kemenangan berikutnya lagi akan lebih tinggi dari kemenangan sebelumnya lagi. Jadi grafiknya seperti ini. Yang terakhir, Pak Dodi maju ke depan. Hasil akhir dari sebuah standar, hidup di dalam batasan, dan lolos dari ujian dan godaan adalah triumph. Kemenangan. Kehidupan Daniel menjadi contoh terbaik bagi kita. Bagaimana dia bisa menghadapi siasat-siasat musuh. Jebakan-jebakan musuh. Yang mencoba mendiskreditkan, menghancurkan hidupnya. Yang mencoba menyingkirkan dia dari hadapan raja-raja. Tetapi dia tetap berdiri teguh di hadapan raja. Orang-orang itu akan hilang dari peredaran. Hilang dari sejarah. Nama Daniel tercatat melayani 4 raja di 2 dinasti yang berbeda. 1 generasi raja-raja Babel. 1 generasi raja-raja Persia. Dia mengalami apa yang disebut dengan promosi yang berkepanjangan di dalam hidupnya. Jangan hanya puas dengan kemenangan sekali, saudara. Banyak orang sudah puas dengan kemenangan sekali. Udah menang, udah selesai. Belajar dari sejarah. Setiap ada orang yang menang lotre, undian. Di Amerika itu banyak sekali kan. Hidupnya diberkati. Undiannya besar sekali, luar biasa. Tapi lihat ending hidupnya. Berakhir jadi pengemis. Cerita tentang kemenangannya hilang. Yang muncul adalah cerita tentang bagaimana akhir ending hidupnya. Itu bukan kemenangan yang terus menerus.
apa yang kita miliki dalam hidup ini harus bertambah. Bukan dapat sekali menang hilang, tidak. Kita harus menjaga apa yang Tuhan percayakan dan itu akan menjadi jalan untuk mendapat hal yang lebih baik dan lebih besar dari apa yang sudah kita peroleh sebelumnya. Dari kehidupan Daniel kita belajar triumph, kemenangan. Dan itu yang disebut dengan living in the goodness of God. Setiap hari adalah kemenangan. Apa yang kita pelajari dari hidupnya? Lihat pasal 6 ayat 11. Singar maju ke depan. Kita baca sama-sama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, apa? Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Pasal 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau Anda membaca kisah lain mengenai Daniel itu, di situ dicatat bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena dia konsisten terhubung dengan Tuhan. Kalau kita konsisten terhubung dengan Tuhan, maka standar Tuhan yang akan kita miliki. Batasan kita, batasan-batasan adalah batasan-batasan rohani yang berasal dari Tuhan. Dan kita lolos dari setiap ujian bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus ikut mendampingi kita. Tuhan ikut mendampingi kita menghadapi setiap ujian dan cobaan, sehingga kita lolos dan kita mengalami triumph, kemenangan yang tiada akhir, yang bukan hanya sekali diraih. Tidakkah saudara mau dan rindu menjadi seperti itu? Living in the goodness of God. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kami tahu bahwa sesungguhnya Engkau sedang membangun hidup kami. Bagaimana kami harus punya standar dan kami menetapkan batasan. Dan kami tahu Tuhan, setiap harga yang kami bayar atas semua itu, ketika kami letakkan di dalam tangan Tuhan, itu tidak pernah kembali menjadi sia-sia. Seperti Daniel Tuhan yang sudah Engkau angkat, yang selalu Kau dampingi di dalam ujian demi ujian dan membawa kemenangan demi kemenangan. Kami juga tahu bahwa Engkau Allah yang sama yang akan perlakukan itu pada setiap kami. Engkau juga akan tuntun kami dengan segala roh hikmat yang sudah Kau berikan kepada Daniel. Bahkan spirit of excellence, roh yang luar biasa itu juga turun atas setiap kami. Sehingga dalam menghadapi setiap ujian, kami boleh beroleh kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan kepala yang sudah ditegakkan. Kami tahu kebenaran firman-Mu. Dan biarkan kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Karena kami boleh menjadi pelaku dan menggenapi apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, firman Tuhan yang sungguh sangat diberkati. Terima kasih Abuna untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki gereja, kami menantikan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara untuk ibadah di G2CC berikutnya. Selamat datang kepada Saudara Brian dari Geraha Padma. Mungkin bisa berdiri. Terima kasih. Info gereja dalam sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 17 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online hari Rabu tanggal 21 Juni di Zoom channel YouTube Pastor Sony Saluku. Breakthrough Prayer hari Jumat tanggal 23 Juni diliburkan. Kemudian ibadah Youth hari Sabtu tanggal 24 Juni juga diliburkan. Ibadah sekolah minggu tanggal 25 Juni pukul 07.00 di halaman gereja di G2CC. Kami mengundang kepada
remaja yang ada tergabung dalam youth dalam acara Youth and Program di Pinus Kenteng tanggal 23 sampai 24 Juni 2023 dengan biaya 100.000. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Juliana di nomor telepon yang tercantum di situ. Kemudian untuk anak-anak sekolah minggu, kami juga mengundang supaya mereka dapat bergabung di acara Summer Bible Camp tanggal 7 sampai 8 Juni, tanggal 7 sampai 8 Juli 2023. Untuk registrasi, Bapak Ibu juga dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar LCD. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang ada keluarga sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Tetapi harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian pengumuman gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Ika. Sebelum kita berdoa untuk anak sekolah minggu, ada 2 G2CC family yang diwisuda. Ya, dan kita perlu bangga dengan mereka. Satu adalah Ariel, anak dari Bapak Ibu Daniel, diwisuda kemarin di jenjang S1 di Unika Sugiyo Pranata dengan indeks prestasi 4,0. Maju ke depan. Hah? Berapa? Berarti informasi yang masuk ke saya salah. Ya, 3,84 dengan pujian, dengan penghargaan. Ya, maju ke depan. Ya, maju ke depan. Ariel mana? Maju ke depan. Oke. Dan yang kedua, Alex juga diwisuda, lulus dengan lulusan terbaik di program doktoral. Lulusan terbaik. Wah, ini luar biasa. 2 orang yang diwisuda ini benar-benar membawa nama G2CC. Sangat luar biasa. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ariel, S1. Harus juga menjadi doktor ya, seperti Om Alex. Amin. Ariel, amin. Oke, bilang bapakmu harus sekolah lebih lanjut. Studi lanjut. Ya, sungguh luar biasa. Jemaat mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Ya, kita bangga dan hendaknya ini menginspirasi yang lain. Selalu cobalah memberikan yang terbaik dari segala apa yang kita punya, kita miliki. Jangan cukup dengan standar seperti ini, harus lebih tinggi. Next to miles, jangan cukup dengan standar 1 mile. Ya, untuk itu gereja mengucapkan selamat, jemaat mengucapkan selamat kepada Ariel dan Alex. Ya, dan Abuni akan memberikan bingkisan kepada mereka. Bingkisannya cukup unik, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah. Ya, mari kita angkat tangan kita berdoa kepada mereka. Bapa, kami mengucap syukur atas prestasi dan kelulusan dari Ariel di jenjang S1 dan Alex di jenjang S3. Mengucap syukur atas pencapaian mereka. Dan semua ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah seluruh ini dikembalikan kepada Tuhan. Dan Engkau arahkan mereka untuk mulai berkarya sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi mereka dan menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Hal kedua Bapak Ibu adalah karena Alex sudah selesai, maka tugas di G2CC juga sudah selesai. Jadi saya sudah berkomunikasi jadi Alex ini punya bapak, adalah pendeta di sebuah kota di Lampung. Dan kontraknya dengan bapaknya adalah Pak Sony
Aku menyekolahkan anakku untuk mempersiapkan dia dengan legasi dari pelayanan yang sudah aku rintis berapa puluh tahun itu. Berapa puluh tahun? 40 tahun dari saya muda. Dan Alex yang akan meneruskan kepemimpinan saya. Jadi memang berat, tetapi Alex harus menuntaskan legasi itu di Lampung. Jadi hari ini juga Alex akan pamit sekeluarga untuk kembali ke Lampung dan melayani sebagai hamba Tuhan di sana. Kita berdoa ini akan jalan Tuhan yang terbaik. Amin, amin. Ingat, kita tidak pernah tahu ketika Daniel dibawa pergi ke Babel, dia tidak pernah tahu. Saya kemarin tadi malam ngomong kepada Alex, kamu tidak pernah tahu. Nurut pada apa yang papamu mau. Ya, jangan enak-enak di sini. Di kota enak toh? Enak. Dikirim ke sana dulu. Karena kita tidak pernah tahu bahwa justru nanti dia akan dibesarkan oleh Tuhan di sana. Amin. Jadi tadi malam saya memanggil mereka berdua, segera pulang, penuhi tugas dan panggilan pelayanan, datang kepada Bapak. Bapak, aku sudah selesai, aku siap meneruskan ini. Ya, jadi kita akan mengutus keluarga ini kembali ke Lampung. Mari kita bangkit berdiri. Mana Alex dan Yohan? Maju ke depan. Sebelum Abuna berdoa, silakan Alex untuk menyampaikan sesuatu kepada jemaat. Puji Tuhan, terima kasih kepada jemaat G2C terlebih pada Abuni yang selama 6 tahun ini saya dipercaya untuk melayani di tempat ini ya. Dan memang saya sudah sampaikan ke Abuna bahwa awal-awal dulu waktu magister Abuna saya mungkin sampai lulus S2 saja, habis itu pulang. Karena Abuna punya mimpi, punya visi yang besar dan Abuna mensupport saya di kuliah. Saya manut ya waktu itu, saya manut. Akhirnya ya karena tidak ada S4 gitu Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur sekali. Saya 6 tahun ini dapat gelar 2, Magister Pendidikan dan Magister Teologi serta Doktor Teologi. Itu karena kebaikan Tuhan melalui Abuna dan Abuni. Saya ingat sekali siapa saya waktu pertama kali datang. Saya paham betul siapa saya. Dan saya ada di sini itu karena Abuna Abuni mengizinkan dan itu karena kehendak Tuhan. Dan saya tahu bagaimana Tuhan angkat saya menjadi dosen, menjadi orang yang mempengaruhi orang lain untuk maju. Dan saya paham betul, saya tahu dari sinilah saya berada dan dari sinilah saya besok ke depannya seperti firman tadi menetapkan saya sangat diberkati sekali. Dan saya sangat bersuka cita bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan saya. Dan kalau saya pulang ke Lampung itu berarti saya ada di relnya Tuhan. Mungkin kalau saya tidak pulang ke Lampung saya enak-enak di sini ya. Gitu guys. Karena tempatnya nyaman, enak dan penuh urapan gitu kan ya. Saya senang sekali di rumah Tuhan di tempat ini. Dan di rumah Tuhan tempat ini juga yang membuat saya menyatakan ini holy ground. Saya ingat betul holy ground, tanah suci. Dan saya mengimani. Apalagi Abuna bilang the real impartation is relationship. Saya mengimani. Saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa berbicara, saya tidak bisa mengajar. Saya melihat dan saya bergaul, saya taat. Saya ibaratnya kalau orang Jawa sendikodawo sama Abuna. Saya dimanapun saya tetap, ya Abuna siap. Karena saya membangun relasi supaya saya seperti Abuna. Mungkin ini real, ini model yang saya panuti selama ini. Dalam dunia pendidikan, pengembalaan, kepemimpinan, saya sangat menghormati Abuna sebagai bapak rohani saya. Dan sampai kapanpun saya adalah bagian dari anaknya. Saya percaya dan tetapi memang saya juga ada bagian dari keinginan orang tua ya. Orang tua sudah mendoakan saya waktu tahun 2007 untuk sekolah Alkitab. Dan orang tua mengirim saya karena satu-satunya keluarga yang sekolah Alkitab saya. Dan ketika saya sudah lulus ini berarti saya harus kembali ke Lampung untuk melayani. Itu saja, saya sangat berterima kasih Abuni, saya sangat berterima kasih semua jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah mensupport saya, yang sudah memperhatikan saya. Dan saya sepakat dengan Yohan bahwa Abuni adalah ibu gembala the best yang selama ini. Ya, saya begitu perhatiannya sekali Abuni kepada saya, termasuk Abuna juga, bahwa sangat menolong hidup saya. Itu saja Abuna, terima kasih banyak apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami semua. Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini kita akan melepas Alex keluarga, baik sebagai jemaat maupun sebagai pengerja.
Tetapi juga hari ini kita akan mengutus mereka sebagai anak rohani untuk pergi ke Lampung. Dan Abuna berpesan tadi malam, apapun yang baik dari tempat ini, ambil, serap, praktekkan. Yang tidak baik, tinggalkan. Ya, kita akan melihat suatu saat nanti dari Kota Lampung ada kebangunan rohani yang besar. Ya, melalui hambanya Dr. Alex Arifianto. Ya. Jadi mari kita angkat tangan kita utus keluarga ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami melepaskan Alex keluarga sebagai pengerja dan sebagai jemaat dari tempat ini. Tetapi hari ini, kami mengutus mereka sebagai anak rohani, bagian rohani dari GTCC ini. Untuk kembali ke Lampung, memimpin gereja, memimpin penggembalaan. Karena tahap pembentukan, proses sudah selesai di tempat ini. Engkau bawa di dalam kemah yang baru yang lebih luas, tanggung jawab yang baru sesuai dengan level panggilannya. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang mimpin perjalanan mereka ke Lampung, yang memberkati pelayanan mereka di Lampung, yang mempersiapkan semua yang terbaik dari Tuhan kepada mereka di Lampung. Angkat semua kekhawatiran mereka, karena kami percaya seperti Engkau memimpin bangsa Israel pergi ke Mesir dan kembali menarik mereka, seperti itu juga kehidupannya Tuhan. Bahwa Engkau selalu menyediakan mana untuk dimakan, air untuk diminum, dan proteksi dari Tuhan selama perjalanan. Ada satu proses baru yang akan mereka masuki. Tuhan, bentuk dan pakai keluarga ini sebagai alat Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang memperlengkapi mereka, dan Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan. Kami mengangkat tangan kami sebagai jemaat atas tempat ini. Biarlah berkat Bapak Abraham, Bapak Isa, Bapak Yakub turun dalam kehidupan mereka. Kelak kami akan melihat bahwa ada suara kenabian yang berseru-seru di Lampung Tuhan. Ada transformasi, ada impact yang besar dari keberadaan Alex di sana. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Jangan nangis-nangis, nanti sedih. Gak boleh alay-alay. Gak boleh alay-alay. Tuhan berkati. Ya. Bapak Ibu, kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tetap berdiri. Ayo anak-anak, maju ke depan. Jangan lupa Bapak Ibu, siapa yang masih belum mengembalikan formulir untuk acara Youth Camp minggu depan, segera dikembalikan Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, mari daftar kepada Bu Yuliana. Mana Bu Yuliana? Cik Yuliana. Mari ke depan. Sini. Biar kelihatan. Tinggal hari ini waktunya. Ya. Hadap ke jemaat. Ini. Nanti segera turun ke bawah minta formulir. Lepas maskernya biar kelihatan wajahnya. Nah, cantik kan? Ya, nanti Ci, aku daftar anakku. Ya. Dan terima kasih dukungan Bapak Ibu untuk acara Youth Camp. Ya. Kalau masih ada yang perlu untuk disupport, nanti hubungi mereka. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyediakan mobil. Terima kasih Bapak Ibu yang akan ikut tidur di sana juga. Ya. Kita akan kembali ke alam untuk healing bersama-sama. Biarlah di event ini anak-anak youth camp kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup mereka menjadi radikal. Mari kita angkat tangan kita berdoa pada anak-anak sekolah minggu kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa mengangkat tangan kepada anak-anak sekolah minggu kami. Berkati mereka dan persiapkan mereka untuk memasuki acara Summer Bible Camp bulan depan. Kami percaya bahwa Engkau juga memberkati dan mempersiapkan mereka menjadi satu generasi anak panah. Itu visi kami terhadap anak-anak ini Tuhan. Generasi anak panah. Generasi yang siap dilepaskan oleh Tuhan pada sasaran yang sudah Tuhan tetapkan sendiri. Berkati hidup mereka, persiapkan hidup mereka menjadi terang. Beri kesehatan yang baik, kepintaran, dan kecerdasan. Berkati guru-guru sekolah minggu. Kami mengucap syukur bahwa melalui gereja ini ada satu generasi yang dipersiapkan
untuk menerima legasi rohani dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Juga kami mengucap syukur atas pertambahan usia dari saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dimanapun mereka berada, baik ulang tahun maupun wedding anniversary, pakai hidup mereka sebagai alat Tuhan yang hebat. Dan Tuhan, kami berdoa agar acara Bible Camp untuk youth pada hari Jumat dan Sabtu besok bisa terselenggara dengan baik. Ada cuaca yang baik, tidak ada hujan Tuhan, tidak ada binatang-binatang liar. Karena kami akan berkemah, kami percaya juga Tuhan sediakan yang diperlukan oleh panitia. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat G2CC Family dan yang terhubung dengan gereja ini. Berkati pekerjaan, kehidupan dan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Biar mereka mengerti dan selalu konsisten hidup di dalam standar Tuhan. Berada di dalam batasan-batasan dan lolos pada setiap ujian sehingga mereka mengalami triumph, kemenangan. Dan itu menjadi identitas kami semua. Berkati terlebih pekerjaan Tuhan, menghasilkan apa yang mereka kelola, menerima hasil yang baik. Dan apabila ada di antara jemaat-jemaat yang sakit, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Kau turun dari gereja ini dan kau disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Mereka donai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Daerah donai panah veleka fekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa donai panah veleka feyashim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan sama-sama. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari deklarasikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan. Ku terima sekarang Yes. kemenangan darimu. Terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Amin. kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk ambil saat teduh.